Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun berapa banyaknya, yang di atas itu 1000 kardus kita taruh bertingkat sampai ke atas, tapi kalau yang di bawahnya rusak, yang di atasnya kerusak, namanya juga pondasi ya. Seperti itulah kira-kira, bahwa orang harus pertama kali mendakwahkan tentang tauhid. Oleh sebab itu penting kita ketahui bahwasanya seruan pertama dalam Quran, panggilan pertama dalam Quran atau perintah pertama dalam Quran itu tentang tauhid. Antum buka surah Al-Baqarah ya. Ayat yang berisi perintah, dan ini perintah pertama di dalam Al-Quran adalah perintah apa? Perintah bertauhid. Ya, Allah mengatakan apa? Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa ya. Jadi sebelum ayat ini Allah menceritakan tentang apa? Tentang karakter orang-orang yang beriman di 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, kemudian tentang orang-orang kafir di 2 ayat, kemudian tentang orang munafik di 13 ayat ya. Kemudian apa? Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah SWT ya. Tidak ada perintah sebelum ayat ini, enggak ada. Ya, sebelum ayat ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian ya kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian ya. Kemudian tauhid ini merupakan pondasi dakwah para nabi. Nabi yang Allah utus ke muka dunia ini sangat banyak, 124.000 ya. Dan rasul 310-an ya. Ya. Nah, apa dakwah para nabi? Apakah misalnya perbaikan ekonomi, perbaikan politik, perbaikan sistem pemerintahan misalnya, perbaikan pendidikan, perbaikan pertanian misalnya ya, perbaikan akhlak yang mulia. Dakwah yang pertama disebarkan oleh para nabi itu adalah dakwah tauhid. Bagaimana supaya manusia ini semuanya beribadah kepada Allah SWT dan menjauhi segala tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana Allah berfirman apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus seorang rasul pada setiap umat. Apa dakwah yang didakwahkan oleh para rasul tersebut? An ya'budullah, agar kalian semua beribadah hanya kepada Allah SWT semata-mata. Wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut, yaitu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan dia senang dengan yang diibadahi tersebut, entah bentuknya patung, entah bentuknya berhala, entah bentuknya hukama ya, pemerintah-pemerintah yang berbuat seenaknya, atau wali-wali Allah SWT yang suka untuk diibadahi dan seterusnya ya. Dalam ayat Allah berfirman apa? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun ya. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, yakni sebelum Muhammad SAW, seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali ana. Yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka ibadahilah oleh kalian aku ya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah enggak butuh, ya kan? Tapi kita yang butuh kepada ibadah Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya. Allah enggak butuh. Bahkan kalau semua manusia kafir, semuanya kafir ya, dari awal sampai akhir, manusia dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, baik jin atau manusia, kafir semuanya. Itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah SWT sama sekali. Begitu juga kalau semua manusia bertauhid, beriman kepada Allah SWT, tidak akan menambah kemuliaan Allah SWT sama sekali ya. Tapi kenapa kita beribadah? Untuk kebahagiaan kita dalam kehidupan ini. Lihatlah orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, apa yang dia sembah kan? Mungkin dia menyembah syahwatnya sendiri, menyembah dirinya, menyembah pemain bola misalnya ya. Bahkan setiap orang yang terkenal di dunia ini ada saja yang menyembah. Maradona saja disembah oleh orang, ya kan, manusia, ya kan. Kalau kita nggak bertauhid, nggak menyembah Allah, pasti ada aja yang disembah selain Allah SWT. Karena kecenderungan manusia itu adalah beribadah, ya pasti membutuhkan sesuatu yang diibadahi. Manusia kan lemah fisiknya, lemah kekuatannya, lemah pengetahuannya, sehingga dia membutuhkan sesuatu yang kuat ya di luar dirinya. Ya. Makanya orang-orang kalau dia tidak bertauhid, pasti dia menyembah selain Allah SWT. Mungkin dia menyembah sapi, menyembah batu, menyembah matahari, ya kan, menyembah pemimpin-pemimpin misalnya. Banyak sekali pemimpin-pemimpin dunia ini yang dituhankan ya. Dikatakan dia sebagai titisan Tuhan, ada roh Tuhan dalam dirinya, ya. Makanya lebih parah lagi, ada yang mengatakan segala sesuatu ini adalah pancaran dari Tuhan, spektrum dari Tuhan.
Sehingga apapun disembah, monyet disembah juga kan, tikus disembah juga dan seterusnya ya. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang yang tidak bertauhid akan Allah timpakan ujian kepadanya berupa kesediaannya untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga tauhid ini adalah tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita, Allah mengatur kita, Allah memberikan kita rezeki, Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan, yang mendatangkan penyakit, ya kan? Allah memberi kita segala sesuatu di dunia ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita ibadahi ya. Jadi Allah ciptakan kita untuk beribadah ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Disebutkan jin daripada manusia terlebih dahulu karena jin diciptakan sebelum manusia. Dan karena jin jumlahnya lebih banyak dari manusia, ya, Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi tidak semuanya beribadah, ya, ada yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian tauhid ini adalah perintah pertama. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah tetapkan, telah perintahkan, telah menjatuhkan suatu keputusan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya saja, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian ya. Begitu juga dalam ayat lain apa? Qul ta'alu atlu ma harrama 'alaikum rabbukum alla tusyriku bi syai'a wabil walidaini ihsana. Kemarilah, katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian semua. Saya akan bacakan sesuatu kepada kalian ya. Yaitu apa? Agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu dan agar kalian berbuat baik kepada orang tua kalian. Sebagaimana Ibnu Abbas, beliau mengatakan ada 3 perintah yang datang berbarengan dalam Al-Quran. Kalau satu saja dari 3 perintah ini kita kerjakan, satu dari masing-masing perintah ini yang kita kerjakan, yang lain tidak diterima. Yang pertama apa? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekutukan dia dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian ya. Kalau orang misalnya baktinya luar biasa kepada kedua orang tuanya, tapi dia tidak bertauhid, tidak diterima oleh Allah SWT bakti anak tersebut ya. Begitu juga yang kedua, perintah yang datang bergandengan ya, yaitu apa? Aqimus shalah wa atuz zakah ya. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat ya. Ada orang salatnya luar biasa, semua salat dia kerjakan, salat wajib dan salat sunnah. Dia punya harta, tapi dia pelit luar biasa, enggak mau mengeluarkan zakatnya sama sekali ya. Apakah ada orang mukmin yang pelit? Banyak. Ya kan? Banyak. Bahkan pelit yang paling parah itu kata Ibnu Qudamah adalah orang pelit kepada dirinya sendiri yang disebut dengan asyuha ya. Asyuha. Yaitu apa? Orang kalau al-bukhlu ya, pelit itu pelit kepada orang lain tapi enggak pelit kepada diri sendiri. Kalau untuk dirinya dia makan Kentucky, dia makan apa gitu kan, pakai baju yang mahal, yang bagus kan. Tapi kalau orang lain luar biasa pelitnya, 1000 dia berpikir panjang ya. Nah, ini pelitnya level biasa. Tapi ada yang lebih lagi, yaitu pelit kepada orang lain dan lebih pelit kepada diri sendiri. Sakit misalnya, nggak mau ke rumah sakit. Ah, nggak apa-apa kan. Baju udah sobek-sobek, tinggal benangnya aja masih dipakai kan. Kayak gitu kan. Ya kan? Ada yang begitu, banyak yang begitu orang mukmin, ya kan? Karena saking pelitnya ya. Nah, itu bahayanya orang pelit itu adalah dia di dunia, bahayanya orang pelit itu dia di dunia hidup seperti orang miskin, ya kan, tidak dinikmati hartanya, ya kan, ditahan penderitaan padahal harta banyak ya. Orang pelit itu di dunia hidup seperti orang miskin dan di akhirat dihisap seperti hisapnya orang kaya. Iya, kasihan banget. Di dunia dia nggak menikmati, punya mobil dibiarin aja kan, sampai dingin mesinnya berbulan-bulan kan, ya kan. Kalau misalnya hari hujan dia nggak mau pakai payung kan. Kalau kata orang Minang, hari hujan payung pakai pi kan. Jadi kalau hari hujan pun nggak mau, sepeda ada tapi ditarik kan, didorong nggak dijalani kan. Duit banyak tapi nggak dinikmati ya. Ya boleh dinikmati tapi jangan berlebih-lebihan juga ya. Dia hidup dunia seperti orang miskin dan di akhirat dihisap seperti hisapnya orang kaya, karena setiap harta yang kita punya ini, pertanyaan tentang harta itu 2. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana dia peroleh? Dengan malingkah, dengan korupsikah, dengan curangkah, ya kan? Dengan menipu timbangankah dan seterusnya kah? Yang kedua, pertanyaan terkait harta adalah wa fima anfaqah. Di mana dibelanjakan? Dalam yang haramkah? Dalam yang halalkah? Atau enggak dibelanjakan sama sekali ya. Makanya
Kalau kita punya harta jangan pelit-pelit ya. Kalau punya ya. Kalau nggak punya kita cari sama-sama. Taib ya. Kemudian juga tauhid ini adalah wasiat Nabi SAW yang pertama. Ketika Rasulullah SAW mengutus para sahabat, apa dakwah Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang diutus itu? Apakah ajarkan sholat dulu, ajarkan puasa dulu, ya kan? Ajarkan bagaimana mereka rajin bersedekah misalnya ya. Karena ada orang dakwanya sedekah tiap hari. Ya, sedekah kalau ke orang lain nggak boleh, harus kepada dirinya ya. Kalau ke orang lain kurang afdal ya. Ada yang begitu. Ya, ada yang dakwahnya tentang politik ya. Politik aja tiap hari ya. Nah, Rasulullah SAW ketika mengutus para sahabat untuk berdakwah di tempat-tempat lain, yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat itu adalah agar menyampaikan tauhid. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Nah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal? Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan datang kepada suatu kaum ahli kitab. Ya, di Yaman itu ada ahli kitab. Sampai sekarang masih ada Yahudi di Yaman ya, yang rambutnya digulung di sini ini. Ya. Kemudian apa? Faliyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi an yaqulu la ilaha illallah. Ya, kata Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, kamu akan datang kepada kaum ahli kitab. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita mengutus orang untuk berdakwah pun, ajarkan apa yang pertama akan mereka sampaikan ya. Yaitu apa? Tentang tauhid ya. Maka hendaklah yang pertama kali yang kau ajarkan kepada mereka adalah agar mereka mengesahkan Allah dan jangan menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu ya. Oleh sebab itu dakwah kita ini harus bermula dari tauhid ya. Bermula dari tauhid. Sebagaimana Rasulullah SAW selama 13 tahun di Makkah itu tidak ada apa? Tidak ada perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, dan solat pun di akhir-akhir fase Makkah ya. Bukan di awal-awal fase Makkah, tapi di akhir-akhir ya. Mungkin tahun ke-10 dari fase Makkah ya. Sebelumnya apa? Tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan pergulatan Rasulullah SAW dengan kufar Quraisy itu adalah tentang tauhid ya. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah SWT. Mereka beribadah kepada berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri ya. Nah, itu yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, karena dakwah yang pertama adalah tauhid, maka kita sebagai orang yang didakwahi, yang pertama kali kita pelajari adalah tauhid. Ya, tentu dengan disertai oleh mempelajari pokok-pokok ibadah seperti misalnya sholat ya. Jangan sibuk belajar tauhid bertahun-tahun, sholat enggak juga ya. Ya, yang pertama apa? Tauhid karena dia usul, kemudian juga usul ibadah ya, pokok-pokok ibadah misalnya apa? Tentang wudu, tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji ya, terutama syahadatain, kemudian salat dan puasa ya. Kalau haji enggak semua orang terkena kewajiban haji. Begitu juga zakat, tidak semua orang wajib berzakat ya. Dia orang yang telah terkena kewajiban zakat, dia wajib belajar tentang zakat di saat dia telah terkena kewajiban mengeluarkan zakat. Begitu juga orang yang haji ya. Orang tidak wajib mempelajari fikih haji kecuali orang yang sudah mampu dan dia sudah berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Dia saat itu wajib untuk belajar haji ya. Tapi kalau kita tidak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, belum wajib mempelajari fikih haji ya. Ini tentang tauhid ya. Makanya kita sangat penting bagi kita untuk mempelajari tentang tauhid ini ya. Kemudian juga tauhid ini adalah dakwahnya para nabi ya. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya, di akhir ayat Allah mengatakan wa subhanallahi amma yusyrikun. Ya, jalannya nabi itu adalah menyerukan kepada tauhid dan menjauhi peribadatan kepada selain Allah SWT. Nabi dan orang-orang yang bersama Nabi itu para sahabat. Ayat ini sekaligus pujian kepada para sahabat Nabi SAW ya. Dan di akhir ayat Allah mengatakan dan maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan dia dengan sesuatu. Jadi dakwah kita ini harus dakwah tauhid ya. Terlebih dahulu dakwah tauhid ya. Untuk apa orang akhlaknya baik ya kan, sabar, santun, kemudian kata-katanya lemah lembut ya. Kemudian apa? Misalnya dia suka bersedekah, suka membantu, peduli dengan orang lain ya. Tetapi ibadahnya tidak dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal yang dasar adalah orang harus bertauhid terlebih dahulu, kemudian mempersembahkan ibadah-ibadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat. Para sahabat bukan mereka itu bukan orang yang yang beringat semua ya sebelum masuk Islam. Mereka terkenal dengan al-wafa bil ahdi, setia dengan janji. Setia dengan janji ya. Kalau sudah berjanji, mereka akan korbankan apapun untuk menepati janji. Itu akhlak yang mulia di kalangan bangsa Arab zaman dulu. Mereka sangat suka bersedekah sampai hari ini. Mereka sangat suka membantu orang lain. Kalau antum tanya
orang Arab kalau ditanya ya ammu, wahai paman ya, fani syari' ila kaza misalnya, jalan ke tempat itu di mana? Dia antarkan antum ke tempat tersebut ya. Dan terkenal dengan kesabarannya, dengan keberaniannya, dengan izzahnya, dengan kemuliaannya ya. Tapi semua itu tidak akan berguna kalau mereka tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena tauhid ini merupakan landasan, merupakan pondasi seperti rumah. Kalau enggak ada pondasinya, setinggi apapun gedung itu atau rumah tersebut dia akan ambruk, ya kan? Maka kita harus perkuat pondasi, yaitu akidah yang sahihah ya. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang terkait dengan akidah ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat akidahnya, enggak mudah digoyangkan orang, ya, enggak mudah disesatkan oleh orang ya. Taib, ini aja dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu muqaddimah dari kitab Al-Usul Sittah ya. Semoga pada pertemuan yang lain kita bisa lanjutkan kepada isinya. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana min khata'in aw zalalin aw zallatin faminni wa minasyaitan. Yang salah datangnya dari diri saya sendiri dan juga dari setan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.